Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencengan dikit bang ngomongnya bang. Nah ini kebetulan dapat abang-abangnya sama kakaknya nih yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih. Sedikit berbagi ini aja ya, tip ya nanti ya. Gimana mbak, abangnya sama kakaknya nih? Saya kebetulan driver Grab ya. Kan yang lagi viral baru-baru kali ini kan ada cewek diculik ya. Betul. Nah ini rasa nyaman, rasa aman buat naik Grab lagi. Ada rasa trauma nggak buat naik Grab berikutnya gitu? Kalau saya sih nggak ada rasa takut ya. Asalkan kalau nggak naik Grab tengah malam atau misalkan berkeluaran tengah malam, aman aja sih Pak. Gitu ya. Nah kalau kakaknya nih buat kaum hawa nih nanti setelah prokes ini nanti ada tip lah buat aman caranya naik Grab ya. Ya khususnya taksi online lah, bukan Grab aja lah. Apa kan sekarang kejahatan itu kan bisa menimpa siapa aja ya, ya kan? Karena kejahatan itu kan antara niat pelakunya dan ada kesempatan. Nah makanya sebelum pelakunya itu kesempatan buat membuat kejahatan, lebih baik kan mencegah sedari dini, betul nggak? Betul. Nah ini buat kamu hawa nih, gimana kak? Ada nggak rasa khawatir gitu kalau naik driver online, terutama saya di di Grab ya, ya khususnya di taksi-taksi online yang lain lah, gimana? Saya pribadi sih nggak ada ya Pak. Maksudnya selama kitanya juga benar gitu ya, benar dalam artian ya kita juga tahu diri lah bagaimana jam berapa kita naik gitu. Kita juga preventif gitu Pak. Terus bagaimana kita berpakaian, bertutur kata sopan jadi selama lagi naik Grab itu. Dan terlebih kalau saya sih membiasakan untuk selalu sharing sih ke keluarga gitu. Itu lebih bagus yang gitu. Misal malam saya share, oh ini loh platnya ini, kontaknya ini gitu. Jadi terpantau juga gitu. Nah ini sekedar tip ya buat bukan kaum hawa aja ya, buat ke kaum cowok juga nih ya. Ini sebagai tip yang pernah saya bagi ke CS yang kita sebut customer service atau penumpang ya. Yang pertama, usahakan kalau dapat taksi online yang dicek itu sama nggak, platnya sesuai nggak sama yang di aplikasi. Ya. Keduanya itu kan ada foto profil drivernya. Betul. Ya. Itu diklik, itu bisa jadi gede. Oh dia bisa ya? Bisa jadi gede. Nah itu mungkin jarang yang tahu ya, buat khususnya buat kaum hawa. Nanti dicocokin mukanya, diklik aja nanti jadi gede, dicocokin mukanya. Nah Grab itu tidak toleransi atau tidak recommended lah buat driver yang lain platnya. Contoh, beralasan hari ini mobil di bengkel, hari ini pakai plat ini mobilnya ini. Jangan mau, takutnya mobil itu dipakai buat kejahatan. Betul kan? Nanti repot lah urusannya lah. Pasti repot tuh urusannya. Nah, ya kan? Padahal di aplikasi itu udah ada. Mau ganti plat itu, kenapa butuh 3 jam? Ada SOP-nya ya? Ya, ada SOP-nya. Karena mobil itu akan dicek di Ditlantas. Bermasalah enggak? Ya kan? Mati enggak pajaknya? Dan itu harus foto STNK, nanti foto selfie di samping mobil dan harus kelihatan plat mobilnya dan bodi mobilnya. Nah itu makanya begitu ganti mobil udah ada di aplikasinya kan, besok pagi udah kebuka perganti mobil. Nah ya kan. Terus buat kamu hawa nih, kalau naik taksi malam usahakan lampu mobil itu dinyalain aja, dicek aja di bangku belakang. Takutnya dibawa temen apa bawa apa. Biasanya kalau yang driver yang benar, begitu pintu dibuka, ini kan ada lampu ini kan langsung nyala kan, otomatis. Nah kalau seandainya yang lampu tengah itu nggak nyala, nyalain aja. Kalau saya sih lampu depan ini pasti selalu nyala. Biasanya lampu tengah itu bisa nyalain juga. Cek aja sebelum naik, dicek aja, diperiksa. Dicek jangan sampai ada orang tersembunyi di jok belakang atau apa gitu. Itu penting ya buat kamu hawa. Nah saya bilang mencegah itu lebih baik ya daripada nanti kejadian. Makanya
minta-minta janganlah. Makanya kan kita lebih waspada, itu lebih penting. Kita cek yang dicek lagi itu sebagai tip dari saya ya, karena saya gabung di Grab, khususnya di taksi online ini dari awal banget lah, dari Lumayan lama ya. 2015 awal, masih zaman ada Uber dulu. Nah ini nggak ada salahnya saya berbagi tip buat kaum hawa, buat kaum cowok-cowok juga. Karena apa? Saya sering narik malam, yang saya bilang ngalong. Sama, saya juga takut sama penumpang. Penumpang juga pasti ada rasa khawatir, ada rasa sama driver. Sama-sama punya rasa takut. Karena apa ya? Manusia Enggak bu, gitu ya alamiah lah, manusia lah. Karena apa ya? Sering kejadian itu ya, driver mukanya serem apa segala macam, nggak taunya pelakunya namanya. nggak manang bulu apa segala macam, main jerat aja, main gorok aja lehernya. Itu sering kejadian gitu loh. Makanya apa ya, kita sama-sama lah buat saling menjaga keselamatan masing-masing. Ayo, sebelum prokes ini saya tutup, ada lagi nggak masukan, sekedar masukan buat saya sebagai driver Grab, atau khususnya nanti yang nyaksikan channel YouTube saya di komunitas driver taksi online lainnya? Ayo, Ya, kalau dari saya buat mungkin masukan aja. buat customer yang lain, jangan takutlah menggunakan taksi online. Yang penting sesuai dengan apa yang udah diberikan tadi, tips-tipsnya dari Bapak, mungkin bisa dilakukan dan dipersiapkan selalu lah, jam berapapun dan kapanpun mau naik taksi online. Sudah bener. Nah ini dari kakaknya nih yang cantik nih ya Mbak. Ayo. Apa ya? Iya, Ya. sama sih, kurang lebih jangan takut karena teknologi yang ada ini sepertinya sudah jelas ya Udah Pak. canggih banget lah. Kalau SOP-nya juga udah ketat, bagaimana mereka mengatur customer service, lalu kalau ada proses permintaan tolong di Grab juga teknologinya udah mantap banget gitu. Jadi dipergunakan sebaik mungkin aja, dan kitanya juga niatnya benar gitu. nah ini satu lagi ya, apa ya, kadang-kadang ada oknum driver yang tanda kutip nakal juga. Kalau seandainya argonya gede, ya kan, jangan mau argo itu di offline-in. Ya benar. Jangan mau di offline-in. Jangan mau di offline-in. Itu bahaya. Karena apa? Grab itu atau aplikasi taksi online selain Grab itu pasti ujungnya sama. Kenapa? Karena kalau dipakai aplikasi, penumpang juga dapat asuransi, driver juga dapat asuransi. Ada pertanggung